إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perkara yang paling penting bagi manusia ini adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, mengenal penguasa alam semesta ini. Oleh karena itulah baginda Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, begitu bayi lahir hendaklah dikenalkan kepada Allah dengan dikumandangkan kalimah-kalimah suci telinga kanan telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia kenal dengan ayahnya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum dia kenal dengan ibunya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Sebelum dia kenal dengan dunia ini, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Bahkan sebelum dia menyadari, mengenal dirinya sendiri, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penguasa dunia ini adalah Allah. Kita tidak mungkin bisa sukses, bisa bahagia di dunia ini tanpa kita mengenal Allah dan berhubungan baik dengan Allah SWT. Masa depan kita ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menentukan berapa umur kita, di mana mati kita, apakah kita akan celaka, apakah kita akan bahagia. Semua Allah yang menentukan. Nasib kita di dunia, nasib kita di akhirat, hanya Allah yang menentukan. Begitu juga nasib istri kita, nasib anak kita, nasib teman kita, nasib umat semua. Semua adalah di tangan Allah SWT. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Al-qadir ala kulli syai', yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-alim bi kulli syai', yang mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang akan terjadi sehari lagi, 2 hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Apa yang akan terjadi sejuta tahun lagi, semiliar tahun lagi. Apa yang akan terjadi di akhirat nanti, di surga, di neraka.
Semua Allah sudah tahu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka dia akan jadi. Perkara besar, perkara kecil, di sisi Allah sama saja. Allah menciptakan yang besar, menciptakan yang kecil dengan cara yang sama. Kun, jadilah, maka jadi. Allah menciptakan semut yang kecil, menciptakan langit yang besar, caranya sama. Kun, jadilah, maka jadi. Dialah Allah Al-Qawi yang maha kuat. Yang selain Allah tidak ada yang kuat. Manusia tidak ada yang kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan manusia. Negara-negara tidak ada yang kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan negara-negara. Amerika tidak kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan Amerika. Indonesia tidak kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan Indonesia. Negeri Cina tidak kaya. Yang kaya yang menciptakan negeri Cina. Dialah Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Al-Mumit yang mematikan. Dialah Allah Al-Hadi yang memberikan hidayat. Man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang dikasih hidayat oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Hakikatnya makhluk ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini hanya diadakan. Makhluk ini hanya diadakan, tidak ada. Bukan hidup, hanya dihidupkan. Bukan bergerak, hanya digerakkan. Makhluk ini tidak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Nafikan. Yang selain Allah itu nafikan. Maksudnya nafikan itu tanamkan dalam hati. Yang selain Allah ini betul-betul tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa mendatangkan bahagia, tidak bisa mendatangkan kesusahan, tidak bisa mendatangkan kemuliaan, tidak bisa mendatangkan kehinaan. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baginda Nabi mengatakan, ya gulam, hai anak muda, kalau umat semuanya kumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, mereka tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Kalau umat semua kumpul jadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa. Seluruh umat. Seluruh umat itu siapa? Raja, rakyat, Indonesia, Cina, Londo, seluruh makhluk kumpul jadi satu untuk mendatangkan bahaya atau manfaat kepada seseorang, tidak bisa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala darra wala hayatan wala mautan wala nusyura. Apalagi memberikan manfaat atau bahaya kepada orang lain. Makhluk ini memberikan manfaat dan bahaya kepada dirinya sendiri pun tidak mampu tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat la ilaha illallah. Nah, kalau orang itu sudah punya kefahaman seperti ini, terus bagaimana? Senantiasa hatinya ingat kepada Allah, tawajuh kepada Allah, lesannya senantiasa mengagung-agungkan Allah, membaca tasbih, takbir dan tahmid kepada Allah. Ada masalah apa-apa, kembali kepada Allah. Ada keinginan apa-apa, minta kepada Allah.
idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi alaihi wasallam. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Karena yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Kata para ulama, kalau dalam hati kita ini ada harapan kepada makhluk, kita ini harus istighfar, harus taubat. Karena ini berarti kita ini buruk sangka kepada Allah, su'ul adab kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah. Allah itu melihat kita, mendengar kita, tahu masalah kita semuanya. Sedangkan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Kok malah kita ini berharap kepada selain Allah? Ini betul-betul namanya tidak punya sopan, tidak punya adab kepada Allah. Makanya orang yang punya harapan kepada Allah itu biasanya hidupnya itu kebentur-bentur, nggak karu-karuan. Dihukum oleh Allah, dia akan hidup dalam kebingungan. Nah, mulai karena Allah SWT, begitu juga kalau dalam hati kita ini ada rasa takut kepada selain Allah, kita ini harus taubat. Di depan Allah, dilihat oleh Allah, kok malah takut kepada selain Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika berjalan dalam satu perjalanan mau haji, tiba-tiba di tengah perjalanan ada harimau di tengah jalan. Rombongannya berhenti semua. Abdullah bin Umar turun, harimau tadi dipegang kupingnya. Kemudian beliau mengatakan, saya malu kepada Allah kalau sampai saya ini takut kepada selain Allah. Jadi senangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap itu hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah itu semuanya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kalau orang itu sudah mengenal Allah, maka langkah yang selanjutnya bagaimana supaya dia ini sukses? Maka dia ini menyibukkan dirinya siang dan malam dalam mencari ridha Allah. Tidak ada ridha Allah kecuali di dalam amalan-amalan kekasih Allah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtuhu 'alayhi wa ma zala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yaqtisu biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'izannah. Ini orang itu setelah kenal kepada Allah, ini kerjanya sebenarnya. Bagaimana dia ini mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari ridha Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia, melebihi mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Perkara-perkara yang wajib dikerjakan, sholat, zakat. Kalau memang sudah kewajiban zakat,
Kadang-kadang ini kita ini di kampung-kampung ya, kalau selamatan itu siap, tapi kalau zakat nggak mau. Nah ini kualik ini. Sedangkan selamatan itu tidak wajib. Lah sedekah ini selamatan ini tidak wajib, zakat ini wajib, tapi zakat nggak dikerjakan. Sholat, zakat, puasa, haji yang bagi yang sudah mampu. Beli rumah mampu 50 juta ya. Kalau haji tidak mampu ya. Sawah 10 hektar, 1 hektar bisa membeli ya. Sepeda motor bisa membeli, tapi kalau haji tidak mampu ya. Apakah alasan yang demikian ini nanti di hari akhirat bisa diterima? Ya semikir dhewe ya. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara tidak mampu dengan tidak mau itu beda. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan perlu dikerjakan. Termasuk amalan fardu adalah dakwah memuliakan. Ini katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ya. Juz 1 ya. Baru saya baca. Pada zaman ini, kata Imam Ghazali, pada zaman ini zaman tahun 500 Hijrah malaikat, zaman masih banyak orang-orang soleh. Pada zaman ini saking banyaknya kemaksiatan dan manusia tidak menyadari bahwa itu kemaksiatan, maka zaman ini wajib fardu ain setiap orang untuk keluar dari rumahnya untuk amar ma'ruf nahi munkar, kata Imam Ghazali. Seumpama Imam Ghazali hidup zaman sekarang terus bagaimana kira-kira? Ini tahun 500 Hijrah ya. Zaman agama masih begitu bagus ya. Di mana-mana wali-wali Allah, di mana-mana ulama. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi amal-amal fardu, dikerjakan amal yang fardu. Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amalan-amalan sunnah sehingga akhirnya dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Kalau amal-amal sunnah ini dikerjakan, mazalah, bukan sekali dua kali. Saya dulu juga sudah pernah Bapak adab tidur dulu, zaman keluar 3 hari dulu. Sekarang sudah orang lama tidak pakai adab tidur lagi ya. Ini namanya bukan mazalah, pernah gitu toh. Tapi amalan itu harus dikerjakan terus-menerus malaikat. Mazalah, tidak henti-hentinya, terus-menerus seorang hamba itu mengamalkan amal sunnah. Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah ya. Amal-amal sunnah ini semua dikerjakan dengan istiqomah terus-menerus. Kalau sudah begitu bagaimana? Akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Tangannya diberkati oleh Allah, mulutnya diberkati oleh Allah, matanya diberkati oleh Allah ya. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, tangannya cuma 2 saja mereka. Tangannya cuma 2 saja, tetapi beliau mengatur berjuta-juta manusia dari ujung dunia ke ujung dunia, semua tertib semua. Ini namanya tangannya diberkati oleh Allah SWT. Kita ini mahalah 10 aja nggak bisa ngurus. Katanya repot ini Pak, garapannya banyak. Bukan garapannya banyak, barokahnya kurang. Kenapa barokahnya kurang?
karena amal-amal sunnah tidak kita jaga. Saya tadi membaca sejarah hidup Syekh In'amul Hasan, kan Hadraji rahimahullah, orang tua kita di India. Beliau ini tiap hari itu baca Quran 15 juz, kan. Wiridnya 4 jam paling sedikit. Orang-orang yang begini ini malaikat Allah Ta'ala yang bisa memikul tanggung jawab perjuangan ini. Nah kita ini romangsane ini korbanis korban saya sudah banyak, saya ini sudah ahli mujahadah. Nah ini malaikat Allah Ta'ala. Ini musibah kalau orang itu sudah merasa banyak buat, nantinya berhenti. Mazalal abdu, tidak henti-hentinya seorang hamba mengamalkan amal-amal sunnah. Akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, kehidupannya semua berkah. Bukan hanya itu saja, Allah bersumpah, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti akan saya lindungi. Jadi ini hasilnya, ini mulaikan. Hasilnya orang itu kalau senantiasa terus menerus amal-amal sunnah dikerjakan, akhirnya selesai masalah dengan doa. Selesai masalah bukan dengan asbab yang zahir, asbab materi, tapi nanti akan selesai masalah itu dengan doa. Masalah keluarganya selesai dengan doa, masalah ekonominya selesai dengan doa, masalah perjuangannya akan selesai dengan doa. Maka amal-amal sunnah ini kita jaga betul-betul. Orang ini kalau amal infiradinya tidak kuat, nanti amal istimainya juga jadi lemah, kan? Jadi lemah, seperti yang terjadi di Uhud. Ini banyak orang yang lari dari perjuangan karena apa? Amal infiradinya tidak dijaga. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Karena amal infiradinya tidak dijaga, maka akhirnya amal istima'nya enggak kuat. Oleh karena Ta'ala, ceritanya orang-orang tua kita dulu, orang-orang Nuwas yang diajari dakwah oleh Syekh Ilyas ini, satu hari sebelum jaulah pertama itu sudah pada puasa, pada tahajud. Mulutnya itu direm, sehari sebelum jaulah itu direm mulutnya, nggak mau bicara dunia. Karena khawatir nanti kalau bicara dunia, akhirnya jaulahnya tidak kuat. Tidak mau bicara dunia. Bahkan katanya itu, orang-orang liwat ini, kalau ada kereta api liwat, telinganya ditutup. Ditanya, kenapa Pak telinga ditutup? Supaya nggak mendengar urusan dunia, katanya. Nanti kalau mendengar urusan dunia, jaulahnya besok kurang bagus. Memulaikan Allah SWT, kita mau jaulah baca Quran. Bagaimana jaulahnya akan bisa jadi baik? Memulaikan. Ini amal agama ini, memulaikan amal ruhani, memulaikan. Ini amal ruhani, bukan amal kebendaan. Si penting teko yo wis. Niku amal kebendaan, ini yang pabrik. Nek matul ngoten niku, Pak. Si penting teko yo wis. Tapi ini amal agama iki mboten. Atine, pikirane kudu madhep tenan teng agama, madhep ning ngersane Allah, madhep ning akhirat. Agek amalan iku mengke enten kekuatane.
Seperti radio, kalau gelombangnya nggak sama nggak bisa dengar. Radionya ada, mesinnya ada, batunya ada, cuman gelombangnya itu loh tidak nyambung, ya sudah, isinya cuma orok. Begitu juga kita ini dalam amal agama ini, walaupun orangnya hadir, ya, tapi kalau hatinya tidak tawajuh pada Allah, ya, tidak tawajuh pada Allah, nanti kekuatan amalnya itu nggak ada, nurnya kurang. Jadi kalau kita ini mazalah terus menerus amal-amal sunnah, nanti dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam, hei Jibril, aku telah mencintai fulan, cintailah dia. Maka Jibril mencintai orang ini. Kemudian Jibril akan memberikan pengumuman di langit, hai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Ketika Jibril mengumumkan begitu, semua penduduk langit mencintai orang ini. Orang ini di dunia kelihatannya orang biasa saja, tapi dicintai oleh penduduk langit. Kalau orang itu sudah dicintai oleh penduduk langit, wa wudi'a lahul qabul fil ard, kata Nabi, nanti di bumi ini dia juga menjadi orang yang dicintai, menjadi orang yang dicintai di bumi. Masya Allah. Jadi kenapa kita ini dakwahnya kok belum diterima? Nah, ini barangkali di langit juga belum diterima, ya. Karena apa? Amal sunnahnya masih kurang. Maka amal sunnahnya dikompliti terus menerus, akhirnya dicintai penduduk langit, penduduk bumi pun ditakil mudah. Insya Allah mulaikan. Masya Allah mulaikan wa ta'ala. Sayyid Amul Hasan ini di India, mulaikan. Beliau ini kan subhanallah tokoh orang Islam. Tapi kalau beliau mau pergi itu, di airport, orang-orang Hindu juga ikut menyambut semua, mereka berdiri semua, ya. Hormat semua, ya. Padahal nggak ada yang nyuruh, ya. Nggak ada yang nyuruh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuliakan seseorang, subhanallah. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini belum diterima oleh orang, usaha-usaha kita, jangan kita menyalahkan orang-orang itu, tapi kita percantik diri kita ini. Amalan-amalan fardunya dikerjakan, amal-amal sunnah dikerjakan, dicek kehidupan kita ini, apa ada barang-barang yang bertentangan dengan syariat Allah. Maksiat semua ditinggalkan. Kita cek hubungan kita dengan keluarga kita, apakah kita ini berbuat maksiat dalam urusan keluarga kita, apakah kita ini berbuat maksiat dalam urusan kerja kita, sawah kita, ladang kita, kantor kita. Maka usaha kita perbaiki semua mereka. Maksiat-maksiat itu semua kita tinggalkan. Nanti kalau maksiat-maksiat itu semua kita tinggalkan, Masya Allah, malaikat pertama kali itu kayaknya berat. Tapi kata para ulama, kata Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, kalau orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh, ada tandanya. Tandanya dia nanti akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam amal. Ini balasan Allah di dunia untuk orang yang bertobat. Orang itu kalau meninggalkan maksiat pertama kali berat, tapi lama-lama nanti Allah kasih kelezatan dalam meninggalkan maksiat. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, sehingga agama ini nikmat dirasakan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, kata Nabi. Sejuknya hatiku, kegembiraan hatiku di dalam sholat. Miskinun ahlud dunya
kharaju minad dunya wa lam yazuqu ladzataha qila wa ma ladzatuha qala zikrullah. Kasihan orang-orang ahli dunia, mereka mati belum pernah merasakan kelezatan dunia. Apakah kelezatan dunia itu? Kelezatan dunia itu adalah zikrullah. Kelezatan dunia itu zikrullah. Sekarang ini kita ini taunya kelezatan tuh sate, gulai, kerengsengan, gitu. Ini, lah itu orang kafir pun begitu sama mereka. Bedanya orang iman itu bisa merasakan kelezatan amal. Nah, itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala kemudian memulaikan Allah Ta'ala untuk supaya kita bisa mudah mengamalkan sunnah secara sempurna. Itu tadi bagaimana caranya? Kuncinya kalau kita jaga sholat kita. Karena orang itu kalau menjaga sholatnya dengan benar-benar, nanti kehidupannya di luar sholat itu akan dibimbing oleh Allah. Nah, supaya kita ini bisa menjaga sholat kita dengan sebenar-benarnya semuanya. Bagaimana? Maka kita tanamkan betul keagungan amalan sholat itu semuanya. Kalau kita ini mau sholat, berdiri, direnungi dulu, dirasakan dulu. Ini saya sedang akan menghadap kepada Allah. Allah penguasa dunia, penguasa akhirat. Maka dengan sholat ini, masalah dunia saya, masalah akhirat saya akan selesai. Masalah keluarga saya juga akan selesai. Karena sekarang ini saya sedang menghadap Allah yang menentukan nasib keluarga saya. Masalah ekonomi saya juga akan selesai. Karena sekarang ini saya sedang menghadap Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Semua masalah akan selesai karena sekarang ini saya sedang menghadap kepada yang menentukan semua masalah. Baru Allahu Akbar. Insya Allah nanti sholatnya sungguh-sungguh. Jadi sholat itu harus disadari dulu, dirasakan dulu. Kamu ini mau apa kamu ini? Gitu. Sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak doa, sebelum sholat banyak baca Quran. Kata Maulana Umar, nanti sholat kita ini akan meningkat. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala supaya kehidupan kita ini semua kehidupan sunnah itu tadi dimulaikan. Maka kita ini harus sergap taklim. Karena dengan taklim itu kita tahu apa itu sunnah, apa yang harus kita buat, dan apa nilainya sunnah itu. Keagungan sunnah itu akan kita rasakan kalau setiap hari kita taklim. Taklim tiap hari di masjid kita, di rumah kita, di masjid kita, di rumah kita, sampai seolah-olah kita ini hidup pada zaman Nabi alaihissalam. Telinga kita ini yang kita dengar itu firman Allah, sabda Nabi, nasihat para sahabat, nasihat para ulama. Sehingga walaupun hidupnya di akhir zaman, pikirannya itu, channelnya itu zaman Nabi sana. Nggak nyambung dengan keadaan yang sekarang ini, nggak nyambung. Karena apa? Walaupun tempatnya di Malang, tapi channelnya Jakarta, ya. Maka suasana-suasana di Malang itu nggak nyambung kita. Suasana di Jakarta yang dia dengar. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, taklim itu maksudnya begitu itu. Seperti ceritanya Maulana Umar rahimahullah ketika beliau pergi ke Perancis, naik pesawat terbang, melihat wanita-wanita yang bersanggul besar-besar, maka beliau malah nangis ke mereka. Kan aneh ini mereka. Bagaimana melihat wanita cantik-cantik malah nangis? Ya.
Ditanya sama temannya, Maulana, kenapa Tuhan menangis? Saya teringat sabda Nabi, sinfun min ahlin nar lam arahum, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukh, la yadkhulnal jannah wa la yaruhna raihataha. Satu golongan dari ahli neraka saya belum pernah melihat zaman ini, kata Nabi. Zaman Nabi tidak ada. Apa itu? Nisa'un kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang ya. Berpakaian tapi seperti telanjang. Ma'ilatun mumilat, nyeleweng dan menyelewengkan orang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti kepala-kepala unta ya. Masya Allah, maksudnya kepalanya seperti kepala unta itu bagaimana? Wallahu a'lam. Ini pemahamannya panjang ya, ya kan? Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Maulana Umar, ini zaman Nabi tidak ada, sekarang telah ada. Berarti kata Nabi telah menjadi kenyataan. Kata Nabi telah menjadi kenyataan. Maka kata Nabi mengenai kubur nanti pasti akan jadi kenyataan. Kata Nabi mengenai surga dan neraka pasti akan jadi kenyataan. Kata Nabi mengenai kehidupan akhirat pasti akan jadi kenyataan. Nah, ini malaikat. Ini taklim itu arahnya ke sana itu. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan di dunia ini, tetapi terkesan dengan apa yang berita-berita yang kita dengar dari Rasulullah SAW. Ini ada madu teman-teman, di depan kita ini ada madu. Assalamualaikum. Madu yang lezat. Tiba-tiba ada orang memberitahu kepada kita, ini madu ini ada racunnya. Bagaimana kira-kira kita? Berani nggak minum? Kalau menurut mata kita ini madu ini enak tapi karena ada berita ini ada racun, kita nggak berani makan. Begitu juga dunia ini, kelihatannya ini lezat dunia ini, tapi ada berita dari Nabi ini ada racunnya ini. Coba bagaimana caranya? Ini berbahaya. Yang cerita itu Nabi. Maka orang yang taklimnya itu mantep, betul-betul mantep, maka dia tidak terkesan dengan dunia ini. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta ya. Harta itu memang kelihatannya itu Masya Allah menyenangkan, menggembirakan ya. Iya betul Pak. Sampai suka nih duit kan ini tak juta kira-kira di sini ya. Seneng, awalnya 10 juta. Oh, tambah seneng. Nek sampean kayak sak miliar, mungkin seminggu mboten iso turu sampean, ya kan. Nggih mboten. Padahal kata Nabi ini fitnah. Diberi fitnah kok seneng, ya kan. Berarti taklimnya ini belum benar, ya kan. Kalau taklimnya itu sudah mantap, diberi harta itu nangis seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika harta datang dari Persia, dari Romawi, harta seluruh dunia dipikul ke Madinah, Sayyidina Umar itu malah nangis. Bahaya ini. Sebagian orang-orang mengatakan, kenapa Tuhan menangis di Amirul Mukminin? Kenapa Tuhan menangis? Ini kan hari syukur. Sayyidina Umar mengatakan, menurut sejarah, kata Sayyidina Umar,
tidak pernah datang harta kepada satu kaum kecuali mesti mereka akan bertengkar satu sama lain. Ini yang membuat aku menangis. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, umpama harta ini memang baik, umpama harta ini memang baik, kenapa oleh Allah tidak diberikan kepada Nabi? Nabi dulu sehari makan, sehari tidak makan. Umpama harta ini baik, kenapa harta ini tidak diberikan kepada Abu Bakar? Sedangkan Abu Bakar itu lebih baik dari saya, baginda Nabi lebih baik dari saya. Kenapa harta ini kok diberikan kepada saya, tidak diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar? Ini bukan kebaikan, ini fitnah, ini bahaya. Jadi ilmunya Sayyidina Umar itu akhirnya menimbulkan satu ukuran. Ya, ilmu itu harus menimbulkan satu pemikiran, jadi ukuran. Pokoknya apa yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu yang terbaik. Yang terjadi zaman Abu Bakar itu yang terbaik. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama pulang ke rumah tanya sama istrinya, ada sarapan? Tidak ada. Langsung ulama tadi mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Istrinya mengatakan, ada apa Pak? Alhamdulillah, rumah saya hari ini mirip dengan rumahnya Rasulullah. Rasulullah dulu tanya ada sarapan? Nggak ada. Kok persis rumah saya seperti ini? Maka saya syukuri keadaan rumah yang seperti saya syukuri. Hari ini saya akan puasa sebagai rasa syukur saya. Saat ini kita berikan ini enten Pak. Ini terus terang mau nih. Enten boten wong sing nek gak hidup syukur ini enten boten. Enten boten. Dereng enten. Nah, Masya Allah. Jadi ini full sunnah jadinya. Nah ini kena full sunnah, full AC bukan full sunnah gitu. Ya. Mulai kan otak kita renungi. Kita ini memahami sunnah ini hanya sorban itu mudah, beli 10.000 sudah dapat mulai. Ya. Walaupun itu juga satu sunnah juga. Sunnah ini juga perkara besar. Tapi yang lebih besar lagi itu sunnah yang ada dalam hati ini. Termasuk dalam sunnah hati itu zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Masya Allah. Man zahida fid dunya 'allamahullahu min ghairi ta'allum wa kashafallahu anhul 'ama. Barang siapa yang zuhud di dunia, tidak tertarik dengan dunia, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Masya Allah. Jadi ilmu itu bukan dari hasil taklim tok. Kalau orang itu ada sifat zuhud, nanti oleh Allah akan dikasih kefahaman agama. Zuhud tidak tertarik dengan dunia, tidak tertarik. Mungkin dia ini kaya seperti Sayyidina Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang kaya, Nabi Daud orang kaya, tapi tidak tertarik dengan kekayaannya. Diinfakkan siang dan malam kekayaannya untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud juga. Zuhud itu bukan mesti miskin, bukan. Zuhud itu contohnya ya seperti Nabi Ibrahim, kambingnya itu banyak Nabi Ibrahim itu namanya. Sehingga para malaikat itu heran, ini Khalilullah kekasih Allah tiap hari ngurus kambing saja. Maka Allah menyuruh Jibril, kamu pergi ke tempatnya Ibrahim sana, kamu nanti akan lihat bahwa dia ini betul-betul Khalilullah kekasih Allah. Maka Jibril datang pura-pura seperti pengembala kambing juga, mulai kan duduk puncak gunung,
Jibril membaca tasbih malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka Nabi Ibrahim terkejut, loh siapa dia? Kok ada orang yang memuji-muji kekasihku, ini siapa ini? Langsung dicari sama Ibrahim. Oh ini dia orangnya. Terus lagi katanya Ibrahim. Saya senang karena kamu memuji-muji kekasihku kamu. Maka Jibril membaca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ibrahim tambah tenang, terus. Jibril mengatakan, Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu Jibril. Saya mau terus, asalkan separuh kambing kamu kasihkan saya. Oh iya, silakan, separuh kambing silakan. Akhirnya baca tasbih lagi, mandek lagi. Loh, terus. Saya nggak mau, kecuali kalau seluruh kambing kamu kasihkan saya. Iya, seluruh kambing yang saya kasihkan. Akhirnya baca tasbih lagi. Terus. Oh nggak mau saya. Kecuali kalau seluruh tanah kamu ini kamu kasihkan saya. Oh iya silakan, semua tanah saya kasihkan kamu. Akhirnya kambingnya habis, tanahnya habis Nabi Ibrahim. Masih belum puas lagi. Terus baca tasbih lagi. Kata Jibril nggak mau. Nah terus saya ini mau bayar apa kepada kamu? Saya udah nggak punya apa-apa. Saya mau baca tasbih lagi pakai syarat kamu harus jadi budak saya, kerja kepada saya tanpa diupahi, kamu jadi budak saya. Oh iya nggak apa-apa, saya jadi budak kamu nggak apa-apa, pokoknya kamu baca tasbih terus. Nah, setelah itu semulaikan Jibril baru menampakkan aslinya. Saya ini Jibril ya Nabi Allah. Malaikat-malaikat di langit itu heran, Khalilullah kok ngurus kambing aja terus. Ternyata ini kamu memang betul-betul Khalilullah. Saya tidak perlu kambing kamu, silahkan kamu bawa lagi. Maka Nabi Ibrahim tidak mau kalah sama Jibril. Perkara yang sudah saya serahkan karena Allah tidak akan saya cabut lagi. Sudah ini semua sedekah karena Allah. Ini semulaikan Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah itu sampai kayak begitu orang-orang dulu itu semulaikan. Nah mulaikan Allah SWT. Jadi kita taklim sampai kehidupan kita ini, pikir kita siang dan malam bagaimana Nabi dulu, bagaimana sahabat dulu, bagaimana ulama-ulama dulu, begitu itu. Maka taklim itu perlu dibaca terus menerus sampai merubah cara berpikir kita ini. Assalamualaikum. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala supaya kehidupan kita ini semua mengikuti Nabi itu harus kita banyak zikir semulaikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira wal yawmal akhir. Jadi orang yang bisa ikut Rasulullah itu syaratnya 3 kan. Yarjullah, harapannya itu kepada Allah. Harapannya kepada Allah. Wa yaumal akhir, harapannya akhirat. Wa dzakarullaha katsira, banyak zikir. Jadi kalau orang itu harapannya kepada Allah, terus pikirannya itu akhirat, banyak zikir, baru bisa ikut Nabi. Kalau 3 itu nggak ada, ikut Nabi itu sulit. Lah Nabi itu pikirannya akhirat. Lah kalau kamu mikir dunia, bagaimana bisa ikut Nabi? Nggak bisa. Nah, mulaikan Allah SWT. Kalau orang itu cita-citanya itu pertanian, bagaimana dia bisa jadi
seorang dokter malaikat. Nah, nggak bisa malaikat. Kalau orang itu pikirannya pertanian ya paling mudah dia jadi petani. Tiap hari mikir pertanian, tahu-tahu jadi dokter. Nah, wah lah ini orang sinting malaikat, orang gila. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW ini pikirnya itu akhirat. Kalau kita nggak mikir akhirat, cita-cita kita dunia nggak akan bisa ikut Rasulullah. Nggak akan pernah bisa ikut Rasulullah. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dunia ini Masya Allah. Ya. Dunia ini cuma sebentar saja. Tidak ada nilainya apa-apa di situ. Nanti dibanding akhirat itu nggak ada nilai apa-apa. Cuman karena ini kita ini jarang mendengar berita-berita akhirat, sehingga kita ini tertipu dengan dunia ini. Sebetulnya dunia ini nggak ada nilainya apa-apa. Tutup kepala wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Ini baru tutup kepalanya saja, belum bajunya, ya. Belum kepalanya. Ya. Kalau bidadari itu meludah di lautan kan jadi madu, kan. Madu itu 1 liter 50.000, kan. Harganya ludahnya bidadari itu kayak apa? Itu baru ludahnya tok, ya kan? Dan ini sekali ludah. Kalau ludahnya tambah banyak, wah harganya ini melebihi kerajaan Amerika, kan. Jadi itu malaikat Allah Ta'ala, karena kita ini tahunya cuma dunia, mikir dunia, yang dibaca dunia, berita dunia, ya. Akhirnya kita ini akhirat yang sangat mahal itu nggak terpikir. Akhirnya tenaganya, pikirannya, bahkan doanya untuk dunia. Ya Allah, nyuwun rezeki ingkang kathah, ya Allah, nyuwun rezeki ingkang kathah, terus gitu tak. Ya. Karena apa sih malaikat Allah Ta'ala? Kita nggak pernah dengar cerita akhirat ini. Maka seorang ulama zaman dulu namanya Salim. Ini cucunya Sayyidina Umar, namanya Salim. Jadi ini duduk di masjid dengan penuh kekhusyuan di Masjidil Haram. Tiba-tiba raja zaman itu datang. Syekh, kalau Tuan ingin apa-apa Syekh, saya siap membantu. Jadi ulama zaman dulu itu nggak ada ceritanya minta bantuan sama raja, itu nggak ada mereka. Wong sudah kenal Allah kok minta bantuan manusia, ini namanya bukan ulama. Ya. Nah, mulaikan Allah SWT, Tuan, katanya raja tadi dengan penuh tawadhu, kalau perlu bantuan apa-apa, saya siap membantu. Maka Syekh Salim ini bilang, ya Amirul Mukminin, Tuan Raja, saya malu kalau di rumah Allah, di masjid Allah, minta selain Allah, katanya. Akhirnya sama raja tadi ditunggu aja sampai selesai sholat, keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, raja datang lagi, Tuan, sekarang kan sudah keluar dari masjid, mau minta bantuan apa, saya siap membantu. Maka Syekh Salim ganti tanya, kamu mau membantu saya itu urusan dunia apa urusan akhirat, katanya. Kata raja, ya urusan dunia tuh Syekh, ya. Kalau urusan akhirat mana saya bisa, ya. Kata Salim, kalau urusan dunia itu saya ini kepada pemilik dunia, kepada pencipta dunia ini saja saya nggak pernah minta dunia, apalagi kepada kamu yang tidak punya dunia. Masya Allah, namanya ulama itu kayak begitu kan? Itu namanya ulama, orang yang kenal kepada Allah. Neng gone Gusti Allah sing gawe dunya iki aku gak tau njaluk dunya. Apa meneh kowe nang kowe ora melok gawe dunya iki.
Masya Allah. Di rumah netok niku kelas kok ini. Ulama-ulama zaman dulu itu ceritanya saja itu membuat hati itu sejuk, Masya Allah. Nah, kita teru-teru mereka. Assalamualaikum. Wa tashabbahu illam takunu minhum innat tashabbuha birrijali falahu. Tiru-tirulah walaupun kamu tidak seperti mereka. Tiru-tiru orang mulia itu juga sudah mulia ya. Keberuntungan. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama dengan baik, kita ini harus kerjasama dengan orang Islam semuanya. Dan tidak bisa kerjasama kecuali kalau kita ini kasih sayang satu sama lain. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu semua tidak akan masuk surga kata Nabi sebelum beriman, dan kamu tidak akan bisa beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Jadi kita ini kalau ada rasa dongkol, marah kepada orang yang beriman, ini gawat kan. Ini akan merusak iman kita. Kita ini harus senantiasa menyayangi orang-orang beriman, memuliakan mereka, berkhidmat kepada mereka, doa untuk mereka, istighfar untuk mereka. Barang siapa yang istighfar 25 kali, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunilah orang-orang iman laki-laki maupun wanita 25 kali setiap hari, maka doa-doa dia nanti akan diterima oleh Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang-orang Islam, kita sayangi mereka, kita cintai mereka. Ini bagian dari tuntutan iman. Tapi kalau kita sudah membenci orang Islam apa saja, itu al-khaliqah kata Nabi. Nanti kita nggak akan bisa amal agama. Dakwah ini walaupun bagaimana beratnya, tapi kalau kasih sayang ringan ya. Tapi amal agama yang paling ringan, kalau sudah berantem tidak ada kasih sayang, maka rasa berat. Memuliakan Allah Ta'ala, para sahabat itu asyidda'u 'alal kufar arhama'u bainahum. Mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Mereka ini para sahabat ini nggak jumpa temannya sehari semalam saja itu sudah nggak betah mereka. Rindu, Masya Allah. Nggak ketemu temannya itu sudah rindu sekali. Akhirnya masjidnya penuh semua. Memang di masjid itu mereka berjumpa, apalagi sehari semalam. Sahabat itu mulai kan berjalan berdua gitu, kemudian dipisah dengan pohon, yang satu kanan pohon, yang satu kiri pohon. Nanti ketemu lagi, assalamualaikum. Saking senengnya dengan temannya. Jadi pisah 1 menit gitu aja ketemu lagi sudah assalamualaikum. Masya Allah. Ini memuliakan Allah Ta'ala yang perlu kita renungi. Nanti kalau orang itu ada kasih sayang, amal agama itu nikmat, mudah. Yadullah ma'al jamaah, akhirnya ditolong oleh Allah. Kalau orang Islam ini ada kasih sayang, akan ditolong oleh Allah. Lihat kebaikan teman-teman kita, supaya kita bisa mencintai itu, lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Bagaimana melihatnya itu? Ini orang Islam. Orang Islam ini adalah umatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Bagaimana saya tidak mencintai dia? Orang Islam ini calon raja di surga Allah. Bagaimana saya tidak menghormati dia?
Ini kalau di sini ada datang orang bilang ini calon bupati Magetan, gitu aja sudah diekrom kan, ya kan? Padahal belum tentu jadi, daftar kok tidak jadi, ya kan? Itu saja sudah dihormati. Calon ini, calon, walaupun calon tidak jadi. Ya kan? Lah orang iman ini semulaikan Allah, semua calon raja di surga Allah. Lah kok kita nggak hormati itu loh bagaimana? Malah dibilok elek. Ya walaupun dia ini elek, jelek, hitam, ya kan? Tapi calon raja ya, harus kita hormati semulaikan. Ini kalau orang itu berpandangan secara agama itu jadinya begitu semuanya. Tapi kalau orang pandangannya itu materi, orang miskin saja. Ini apa nih? Nah ini semulaikan Allah Ta'ala, ini pandangan orang-orang kafir. Ma narattaba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, apa itu Nuh? Pengikut-pengikut kamu itu orang-orang rendahan yang tidak berpendidikan, badiyar ra'i. Pikirannya dangkal, orang bodoh-bodoh. Katanya orang-orang kafir. Jadi orang itu kalau melihat itu dari segi materi, nah itu pandangan orang kafir. Nah orang iman itu melihat itu dari segi imannya, dari segi rohaninya. Sehingga kita ini bisa mencintai seluruh orang Islam. Dan kalau kita mencintai orang Islam, Masya Allah mudah kerjasama, akhirnya hidup agama. Nah mulai karena Allah Ta'ala, dan ini semua kita niatkan semata-mata karena Allah. Amalan yang bukan karena Allah, ya tidak ada nilainya apa-apa, bahkan berubah jadi musibah amalan itu semuanya. Bukan amalan lagi, malah itu maksiat. Sampai namanya penyelewengan. Penyelewengan. Nah mulai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama sunnah Nabi dengan sempurna, kita mesti menerjunkan diri kita dalam suasana perjuangan baginda Muhammad SAW. Kalau kita ingin jadi petani, mulai kan caranya bagaimana? Kita berkumpul dengan petani-petani, terjunkan diri kita ke sawah. Kalau nggak begitu nggak bisa jadi petani. Kalau kita ingin jadi pedagang, ya kita terjunkan diri kita di arena perdagangan bersama pedagang-pedagang. Ingin jadi pedagang tapi cuma di sawah setiap hari, nggak pernah ke pasar. Bagaimana bisa jadi pedagang? Begitu juga dimulaikan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengikuti jejak baginda Nabi SAW, jejak kehidupan para sahabat, kita ini harus menerjunkan diri kita dalam suasana perjuangan mereka. Baru kita bisa ikut mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalan hidup saya, kata Nabi. Ini jalan hidup saya. Jalan hidup saya itu ini loh. Apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ini jalannya Nabi itu dakwah. Nah kalau kita tidak dakwah, bagaimana ikut Nabi? Nabi itu jalannya dakwah. Nabi itu jalannya namanya jalan jurusan Surabaya. Nah kita ini jalannya jurusan Jakarta. Ya. Bagaimana bisa ikut? Wong sitok ngulon sitok ngetan. Ya. Bagaimana bisa ikut? Nggak akan bisa ikut. Ya. Kalau kita ingin mengikuti orang yang ke Surabaya, harus ikut jalan Surabaya. Kalau kita ingin mengikuti baginda Nabi SAW, harus mengikuti jalan baginda Nabi SAW. Apa jalan baginda Nabi SAW? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Jadi tanamkan dalam hati, kalau saya ini di rumah kok tidak mengajak keluarga saya kepada Allah, kepada agama, berarti saya ini tidak di jalan Nabi. Kalau saya ini di pasar tidak mengajak manusia kepada Allah, berarti saya ini sudah menyeleweng dari jalan Nabi. Kalau saya di mana saja hidup saya ini kok tidak mengajak orang kepada Allah, berarti saya ini sudah spot rally.
relnya itu sudah nyeleweng. Seperti sepur itu sudah sepot dari relnya. Bagaimana mau bisa jalan? Nah, mulai kan Allah SWT, kita lihat seluruh para nabi, para rasul siang malam dakwah. Ini ceritanya dalam Quran. Begitu juga para sahabat semua dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wali-wali Allah semua dakwah mereka. Kita bayangkan namanya wali songo itu dulu nggak mau dakwah, kira-kira bagaimana ya? Gak tiga jadi wali, Pak. Ya. Burung gak tiga, wes. Ya, tidak ikut perintah Allah, nggak mungkin dia bisa jadi wali. Mereka jadi wali-wali, dapat bantuan-bantuan Allah yang luar biasa. Asbabnya sedikit, ya, wali songo itu asbabnya sedikit, masya Allah, nggak punya apa-apa, jumlahnya sedikit, asbabnya sedikit, hartanya sedikit, nggak punya apa-apa. Tapi dalam masa 40 tahun telah menyebarkan agama ke seluruh Nusantara. Bayangkan sampai pulau-pulau kecil, dari penyembah-penyembah berhala menjadi orang-orang Islam. Nusratullah itu namanya, itu Nusratullah, pertolongan Allah telah datang. Sehingga kerajaan yang terbesar Mojopahit, rajanya, rakyatnya, semuanya masuk Islam semua. Nah, mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah menjadi fakta sejarah. Ini bulan Muharram, ya. Nanti ada hari 10 Muharram, suruh kita puasa untuk memperingati kemenangan orang-orang dakwah. 10 Muharram diceritakan bagaimana Nabi Musa telah ditolong oleh Allah pada zaman itu. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh ditolong oleh Allah pada 10 Muharram. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berharap juga pada akhir zaman ini, dalam 10 Muharram ini akan datang pertolongan Allah kepada umat Islam. Sehingga hidayah datang, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, kebatilan dihancurkan oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah mengendaki, mulaikan kebatilan itu mudah hancur. Kalau Allah sudah mengendaki, masya Allah, kerajaan Fir'aun yang dibangun ratusan tahun hancur dengan sekali pukulan tongkat saja. Ya. Tapi kapan itu terjadi? Setelah dakwah siang dan malam, mulaikan. Setelah dakwah siang dan malam, maka umat Islam ini asbab yang sedikit gitu aja sudah cukup untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran. Tapi kalau umat Islam ini belum dakwah, asbabnya banyak, tapi malah banyak masalah. Nah, inilah keadaan sekarang. Orang Islam ini sekarang jumlahnya banyak, uangnya banyak, minyaknya banyak, emasnya banyak, semua banyak. Masalahnya yang banyak, musibahnya yang banyak juga. Karena apa? Di antara sebabnya karena tidak mau amal agama. Kenapa tidak mau amal agama? Karena tidak ada suasana dakwah. Nanti kalau sudah ada suasana dakwah, orang itu bertahap-tahap akan amal agama. Setelah orang-orang amal agama, maka akhirnya datang pertolongan Allah. Asbab yang kecil, yang sedikit cukup mendapatkan kejayaan. Insyaallah kita niat mulai. Dakwah ini perkara penting, mulai kan. Perkara besar, kerjanya para nabi, mulai kan. Jangan kita lihat dakwah ini gerakannya orang India, Pakistan, orang Temboro, jangan begitu. Dakwah ini perintah Allah. Dakwah itu perintah Allah. Nah, perintah itu namanya perintah Allah. Lah, Allah itu maha kuasa, maka pasti dalam perintah Allah itu ada perkara yang luar biasa. Karena Allah itu yang maha luar biasa, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha kaya. Maka
orang yang menjalankan perintah Allah pasti dapat kemuliaan-kemuliaan, keberuntungan. Dakwah ini jangan dipahami nek aku gelem ya mangkat, nek gak gelem ya gak apa-apa. Mboten Pak ngene. Iki perintah ya Allah, sunah Kanjeng Nabi, aku kudu dakwah, nek gak dakwah iki bahaya. Terus ini Pak, insyaallah nggih. Dawuh saya lihat misalnya wong itu nek mboten purun mikir nek umat, mengke matine peteng. Nah niki enten hadis dan man mata walam yaghzu walam yahaddits nafsahu wasban mata ala syu'batin minan nifaq. Wong niku nek mati urung berjuang utawa minimal niat berjuang, matine mati peteng, munafik. Masya Allah, ini awake dhewe iki nek pengen mati sing mati apik kudu berjuang. Kudu mikirne umat. Awake dhewe niki alah wis bodho gedene nyapa dak diomongi barang. Oh, bahaya niku. Kita kudu prihatin terhadap keadaan umat ini. Nah, awake dhewe mboten prihatin keadaan umat. Awake dhewe niki dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar. Syekh Abdul Wahab niku sering bengok-bengok nek awake dhewe iki ora dakwah tenanan, engko nek ning akhirat ketuan Kanjeng Nabi terus arep muni apa? Lah Kanjeng Nabi iki biyen iki rina wong dakwah dikorbani kringete. Luwe bahkan darai kanggo dakwah terus iki ngaku pengikute babar pisan orang berjuang terus iki nek tuan Kanjeng Nabi gak isin nih kok. Niki dawuh Syekh Abdullah. Jadi kita ini harus punya rasa malu sama mereka. Wal haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kita mengaku cinta kepada Allah, agama Allah tidak diamalkan, diinjak-injak, kita diam aja. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dilupakan oleh umat ini, kita diam saja. Mana ini buktinya kecintaan kita sama mereka? Namulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini harus ada niat yang kokoh untuk bangkit meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan dengan satu keyakinan, kalau kita ini berjuang, Allah pasti akan menolong kita, akan memberkati kita, akan menjadikan kita asbab hidayat untuk banyak orang yang Allah kehendaki. Insyaallah kita niat mereka. Langkah pertama 4 bulan mereka. Yang niat 40 hari sekarang dinaikkan jadi 4 bulan. Silakan mereka berdiri. Taqabbalallah. Monggo. Monggo, taqabbalallah. Yang niatnya 40 hari sekarang berdiri 4 bulan. Ke sana Pak. Monggo ke sana. Panean pundi wong panean niki sing niat bakal dosa dinten sakniki diunggahne niate 4 wulan gitu. Mungkin wong niku nek metu 4 wulan nek rumangsa iki usaha agama iki usahaku niku nek metu 4 wulan. Nek dereng metu 4 wulan pikirane niki dakwah iki urusane wong India, urusane wong Boro, urusane wong Jakarta, ngoten niku. Mungkin nek wis 4 wulan agek krasa aku iki kawulane Allah, umate Kanjeng Nabi, dakwah iki tanggung jawabku krasa. Nah, monggo Pak, bismillah, monggo. Jumeneng Pak, jumeneng, monggo. Jumeneng. Sing niate 30 dina sakniki 9 wulan. Nah, monggo. Wallah. Mboten napa-napa kok Pak. Yang metu 4 wulan nggih mun kathah teng pundi-pundi mboten napa-napa. Mboten sah jenengan ajrih
kalih patang wulan niku mboten nggih. Monggo taqabbalallah taqabbalallah. Yang masul 40 tahun niku mboten ajrih. Tiang goro niku sing masul 40 tahun pun kuwatah nggih. Apa meneh nggur patang wulan iki mboten apa-apaan. Monggo Pak, jumeneng Pak, sing niat kanggo sedinten sakniki diunggahne patang wulan. Monggo. Taqabbalallah jazakumullah. Ini dan masalah musyawarah. Saat ini sesuatu dosa dinten, monggo. Bismillah. Sesuatu dosa dinten. Bismillah. Monggo. Sesuatu dosa dinten, jumeneng. Monggo. Taqabbalallah jazakumullah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Mujahadah Nabi Musa 40 dino. Khusus 40 dino ini akeh. Masya Allah. Nampa kitab Taurat akhirnya pemimpin umat lawan syariat Allah. Monggo Pak, sandosa dinten. Monggo. Wong ini 40 dino tenanan ngoten nggih mun lumayan Pak gitu. Atine jadi resik saka sifat munafik. 40 dino tenanan. Dakwahe tenanan, salate tenanan, ora tau ketinggalan takbiratul ihram gitu. Tahajute wis tenanan 40 dino. Dawuh Maulana Umar lan iki kena hadis lho Pak nggih. Dawuh Maulana Umar, wong 40 dino metu fisabilillah nganggo tertib sing tenang. Gak berharap ning makhluk, gak njaluk ning makhluk. 40 dino dakwah terus, 40 dino taklim terus, 40 dino ngibadah terus, 40 dino khidmat terus, 40 dino dadi wali. Ini dawuh Maulana Umar ngene iki, Pak. Dawuh 40 dino kok tenanan dadi wali ya. Lah kula niki mun 40 dino kok dereng dadi-dadi terus iki kok ora patek tenanan. 40 dino lakurane tok. Kapan bayan subuh mesti ngantuk, taklim mesti turu, tahajud gotang, gitu. Waktu jauhlah pelilak-pelilik, gitu. Khidmat istiqomah, gitu. Ngono kuwi oke, gitu. Sakniki niki 40 dino tapi sing tenanan, gitu. 40 dino tapi sing tenanan, gitu. Monggo Pak, monggo. Niku sing niate 3 dino, sing niate 10 dino sakniki 40 dino sing tenan. Monggo. Taqabbalallah, jazakumullah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wong 40 dino tenanan ini Masya Allah jane asli ini. Penyakit kita ini apa-apa gak tenanan. Ini penyakit ini. Makanya kali para masyarakat ini keluar jalan Allah. Ini maksudnya itu apa tuh maksudnya? Dan ngelakoni agama ini tenanan ini loh. Akhirnya ngerti rasanya agama sing sak temene, barokah agama sing sak temene. Nah ini ku maksudnya. Nanggur tolah ngoten niku mawon ya ora tau iso ngrasakne ya, ora tau iso ngrasakne kaya apa nikmati tahajud, nikmati zikir, nikmati berjuang. Makanya awake dhewe kon metu ngoten niku. Monggo malih Pak. Monggo. Bismillah. 4 bulan 40 hari. Monggo taqabbalallah jazakumullah. Monggo. Nggih. Nggih. Ngerasakne nikmati perjuangan. Ngerasakne nikmati nderek Rasulullah. Masyaallah. Beli malih nggih. 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa berapa hari saja kelatur itu menang. Monggo, pun berapa hari saja nih paling gampang nih. Monggo.
Jumeneng ya. Tambah masa, sisa masa, berapa hari saja ya. Jumeneng ya. Itu bismillah Allah. Poin sendiri dengan muliakan saat ini yang pun diputusaken nang musyawarah sebagai kangge nangani halakoh enten sekitar Mboro niki enten perlu jamaah 10 hari. Dan iki tiang-tiang sepuh mriki niki jeng Selasa niku dadi medal 10 hari. Tuwa ya. Kesini nek sampean tumut insyaallah nggih. Dadi niki yang Setu niku mulai asar niku musyawarah Jawa Timur mriki. Ngantos dumugi Ahad siang. Terus Selasa Kakang Selasa niku sedaya tiang-tiang sepuh badhe medal 10 dina. Jatah ini 313 ya. Niki kula perlu tiang 313 kaya dene ahli Badar jumlahe 313 ya. Nalika enten wong 313 sing tenanan bela agama akhirnya turun pertolongan Allah yaumal furqan yaumal taqal jam'an ketok sing bener iki ketok tenan medal niku barokahe pengorbanane wong 313. Nah saat ini enten halakoh 115, 116 halakoh. Nenek sak halakoh niku telu nonton mawon 300 luwih gitu. Terus ini Pak. Tapi sing dimaksud mboten telu wonten. Setiap halakoh niki setunggal jamaah ngoten nggih. Setiap halakoh tunggal jamaah mulai Selasa dugi Senin nggih hitung dina. Nata damelan niki terus pundi gesang ning masjid sing saestu carane terus pundi. Insyaallah nggih. Saat ini sing niat jeng Selasa niku dadi sareng-sareng wedal hitung dina niku jumeneng teng wingking Pak. Nggih ditafakut teng wingking. Allah. Nah niku Allah. Terus jumeneng ya. Langsung mawon, mboten sami minggok langsung. Nanti nyetannya. Nggih Pak Salim, Pak Tontowi, dua ya tiang-tiang sepuh berarti medal semua. Masuk mulwi, maulana, ustad. Niki ben amalan niki ndang kenceng ngoten Pak. Nah niki diawiti karo muzakarah 10 hari ini. Monggo. Bismillah. Niki nek sampean ngawiti niki jadi sunnah hasanah nggih. Monggo. Sedaya penanggung jawab jenengan pengingking monggo. Ayo cepet. Nek pengen ditulis oleh Gusti Allah jadi penanggung jawab agama ndang ngadeg nyetan. Monggo. Ya ditulis oleh Gusti Allah penanggung jawab agama. Monggo bismillah. Seneng nyatet terus nyetannya. Nyatet seneng terus. Lah kuwi barang yo
Masya Allah, penanggung jawab Ponorogo, ya. Pak Sofirin penanggung jawab Usian, monggo. Pak Abdul Rahim ini sakit nih, pengen Maulana nih, monggo. Mereka kalian melok nyatet-nyatetin, monggo. Mbak Sofirin, monggo Mbak Sofirin ini, nyatet, nggih. Apa nih? Lho Pak Pur kamu sama nunggu mriki. Masya Allah. Ini masuk wong sepuhe. Karang mojo nih. Ya. Oh, nggih. Cash. Mboten enten mboten cash niki. Sinten malih niki? Monggo. Mungkin dakwah ini nang dikentengi, gitu. Ini alhamdulillah dakwah pun berkembang di seluruh dunia. Tapi mure ini sih bodoh kendu, gitu. Mure ini bodoh kendu dan ini dikentengi. Mure ini dikentengi. Ini sarang-sarang yang sepuh medal, sarang-sarang mudzakarah, ndonga sarang-sarang. Allah mboten badhe nyak-nyak. Insyaallah kita gerak enten dungo, enten nangis, Allah mboten badhe nyak-nyak gitu. Terus nomor kali kan janten niki kan halakoh nggih. Teng halakoh sampean iki sedaya ndamel target pengeluaran jamaah 10 hari. Paling sedikit ulang tunggal jamaah. Terus ya, insyaallah nggih. Lah mungkin malam Selasa taman lapornya tentang musyawarah malam Selasa nih kok jamaah pelautan 10 hari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nonton Mas Pati, minggu pertama, kedua, ketiga, Boro, gitu. Setiap halakoh jamaah target jamaah 10 hari, kangge ngopeni halakoh sing niki tersebar di sekitar kita niki. Dan ini mungkin mantun bayan ini sampai kempal kali tiang-tiang halakoe mungkin ditoto jamaah 10 hari ini. Di samping bentuk jamaah 4 bulan, 40 hari, bentuk jamaah 10 hari kami usuli khususi, Masya Allah. Mumpung diurip Pak, nggih. Mungkin ampun mati mboten iso jaulah malih, mboten iso taklim malih, gak iso berjuang neh, gitu. Awake dhewe nangis, gitu. Ngerti ngene biyen, mboten ngene iki. Urip niki kedap mawon, masyaallah. Ngerti-ngerti iki wis muharram malih. Ngerti-ngerti bodho neh. Ngerti-ngerti wis teko kuburan mboten krasa, gitu. Makanya mumpung si urip kita kudu ngambil keputusan. Mumpung si urip ambil keputusan. Ditoto waktune kangge dakwah niku. Kangge berjuang, kangge ibadah. Insyaallah nggih. Saniki muzakarah tiga-tiga. Terus semayanan untuk kapan 40 dinane, tangulane, 3 dinane. Monggo, bismillah. Monggo. Berjuang. Kudu mikirne umat. Awake dhewe niki alah wis bodho gedhe ini apa dak diomongi barang. Oh, bahaya nih. Kita kudu prihatin terhadap keadaan umat ini. Nah, awake dhewe mboten prihatin keadaan umat. Awake dhewe niki dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar. Syekh Abdul Wahab itu sering bengok-bengok nek awake dhewe iki ora dakwah tenanan engko nek ning akhirat ketuaan Kanjeng Nabi terus arep muni apa. Lah Kanjeng Nabi iki biyen iki rina wong dakwah dikorbani kringete luwe bahkan darahe kanggo dakwah terus iki ngaku pengikute babar pisan ora berjuang.
Terus lagi nek tuan Kanjeng Nabi gak isin nih kok. Ini gawe Syekh Abdullah. Jadi kita ini harus punya rasa malu sama mereka. Wal haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kita mengaku cinta kepada Allah, agama Allah tidak diamalkan, diinjak-injak, kita diam aja. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dilupakan oleh umat ini, kita diam saja. Mana ini buktinya kecintaan kita kepada mereka? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus ada niat yang kokoh untuk bangkit meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan dengan satu keyakinan, kalau kita ini berjuang, Allah pasti akan menolong kita, akan memberkati kita, akan menjadikan kita asbab hidayat untuk banyak orang yang Allah kehendaki. Insyaallah kita niat mulai. Langkah pertama 4 bulan mulai. Yang niat 40 hari sekarang dinaikkan jadi 4 bulan. Silakan mulaikan berdiri. Taqabbalallah. Monggo. Monggo, taqabbalallah. Yang niatnya 40 hari sekarang berdiri 4 bulan. Ke sana, Pak. Monggo, ke sana. Panean pundi wong panean niki sing niat bakal dosa dinten sakniki diunggahne niate 4 wulan gitu. Mungkin wong niku nek pun metu 4 wulan nek rumangsa iki usaha agama iki usahaku niku nek metu 4 wulan. Nek dereng metu 4 wulan pikirane niki dakwah ki urusane wong India, urusane wong Boro, urusane wong Jakarta, ngoten niku. Mungkin nek wis 4 wulan akeh krasa aku ki kawulane Allah, umate Kanjeng Nabi, dakwah ki tanggung jawabku krasa. Monggo Pak, bismillah, monggo. Jumeneng Pak, jumeneng, monggo. Jumeneng. Sing niate 30 dina sakniki 9 wulan. Monggo, wallah. Mboten napa-napa kok Pak, Tiang metu 4 wulan iki pun kathah teng pundi-pundi mboten napa-napa. Mboten sah jenengan ajrih kalih 4 wulan niku mboten nggih. Monggo taqabbalallah. Tiang matul 40 tahun niku mboten ajrih. Tiang Boro niku sing matul 40 tahun pun kuwatah nggih. Apa meneh nggur 4 wulan iki mboten apa-apaan. Monggo Pak, gimana Pak? Sing niat kanggo sedinten sakniki diunggahne 4 wulan. Monggo. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini dan masalah musyawarah. Sakniki kanggo sedinten, monggo. Bismillah. Kanggo sedinten. Bismillah. Monggo. Kalau sedinten jumeneng. Monggo. Taqabbalallah. Jazakumullah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Mujahadai Nabi Musa 40 dina. Wis 40 dina ini akeh. Masya Allah. Nampa kitab Taurat akhirnya pemimpin umat lawan syariat Allah. Monggo Pak, kanggo sedinten, monggo. Nih wong iki 40 dina tenanan ngoten nggih mun lumayan Pak, gitu. Atine dadi resik saka sifat munafik. Nek 40 dina tenanan. Dakwahe tenanan, salate tenanan, ora tau ketinggalan takbiratul ihram, gitu. Tahajute wis tenanan 40 dina. Dawuh Maulana Umar lan iki senek hadis lho nggih. Dawuh Maulana Umar, wong 40 dina metu fisabilillah nganggo tertib sing tenan. Oh gak berharap ning makhluk, gak njaluk ning makhluk. 40 dina dakwah terus, 40 dina taklim terus, 40 dina ngibadah terus, 40 dina khidmat terus.
40 dina dadi wali. Nah, ini dawuh Maulana Umar ngoten niku. Dawuh 40 dina kok tenanan dadi wali wae. Lah kula niki mun 40 dina kok dereng dadi-dadi terus iki yo ora patek tenanan. 40 dina lakurane tok. Kapan bayan subuh mesti ngantuk, taklim mesti turu, tahajud gotang, gitu. Waktu jauh lah pelilak-pelilik, gitu. Khidmat istiqomah, gitu. Lah ngono kuwi oke, gitu. Sakniki niki 40 dina tapi sing tenanan, gitu. 40 dina tapi sing tenanan, gitu. Monggo Pak, monggo. Niku sing niate 3 dina, sing niate 10 dina sakniki 40 dina sing tenan. Monggo. Nah, taqabbalallah, jazakumullah ya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wong 40 dina tenanan ini masyaallah jane asline ini. Penyakit kita ini apa-apa gak tenanan. Ini penyakit ini, makanya kali para masyayikh ini keluar jalan Allah, keluar jalan Allah, keluar jalan Allah. Ini maksudnya itu apa tuh maksudnya? Dan ngelakoni agama ini tenanan itu loh. Akhirnya ngerti rasane agama sing sak temene, barokah agama sing sak temene. Nah, ini ku maksudnya. Nanggur tolah ngoten niku mawon ya ora tau iso ngrasakne ya, ora tau iso ngrasakne kaya apa nikmati tahajud, nikmati zikir, nikmati berjuang. Makanya awake dhewe kon metu ngoten niku. Monggo malih Pak. Monggo. Bismillah. 4 bulan 40 hari. Nah, monggo taqabbalallah, jazakumullah. Monggo. Nggih. Nggih. Ngerasakne nikmati perjuangan. Ngerasakne nikmati nderek Rasulullah. Nah, masyaallah. Nah, beli malih nggih. 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa berapa hari saja kelaturi jumeneng. Monggo, pun. Berapa hari saja nih paling gampang nih. Monggo. Jumeneng ya. Tambah masa, sisa masa berapa hari saja ya. Jumeneng ya. Itu bismillah. Allah. Poin sendiri dengan muliakan saat ini yang pun diputusaken nang musyawarah supados kangge nangani halaqah enten sekitar Mboro niki enten perlu jamaah 10 hari. Dan iki tiang-tiang sepuh mriki niki jeng Selasa niku dadi medal 10 hari. Tuwoyo gitu. Kesini nek sampean tumut insyaallah nggih. Dadi niki yang Setu niku mulai asar niku musyawarah Jawa Timur mriki. Ngantos dumugi Ahad siang. Terus Selasa bahkan Selasa niku sedaya tiang-tiang sepuh badhe medal 10 dina. Jatah ini 313. Ya. Niki kula perlu tiang 313 kaya dene ahli Badar jumlahe 313. Ya. Nalika enten wong 313 sing tenanan bela agama, akhirnya turun pertolongan Allah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ketok sing bener iki ketok tenan medal niku. Niku barokahe pengorbanane
wong 313. Nah saat ini enten halakoh 115, 116 halakoh. Nenek tak halakoh niku telu enten mawon pun 300 luwih gitu. Dadi ini Pak. Tapi sing dimaksud mboten telu wonten. Setiap halakoh niki setunggal jamaah ngoten mengke. Setiap halakoh tunggal jamaah mulai Selasa dugi Senin nggih hitung dina. Noto gamelan niki terus pundi gesang ning masjid sing saestu carane terus pundi. Insyaallah nggih. Saat ini sing niat jeng Selasa niku dadi sareng-sareng wedal 7 dina niku jumeneng teng wingking Pak. Nggih ditafakut teng wingking. Allah. Nah niku Allah. Terus turun ya. Langsung mawon, mboten sami minggok langsung. Nanti nyetannya. Pak Salim, Pak Tontowi, ya. Terus dua ya tiang-tiang sepuh berarti medal semua. Ya. Masuk mulwi, maulana, ustad. Ya. Niki ben amalan niki ndang kenten ngoten Pak. Nah niki diawiti karo mudzakaro 10 hari ini. Monggo bismillah. Niki nek sampean ngawiti niki jadi sunnah hasanah nggih. Monggo. Sedaya penanggung jawab meneng pengingking monggo. Ayo cepet ya. Nek pengen ditulis oleh Gusti Allah jadi penanggung jawab agama ndang adet nyetan. Monggo. Ya ditulis oleh Gusti Allah. Penanggung jawab agama, monggo, bismillah. Seneng nyatet terus kan ya. Nyatet seneng terus. Lah kowe barang ya, masyaallah penanggung jawab Ponorogo, ya. Pak Sofirin penanggung jawab Siun, monggo. Pak Abdul Rahim niki nggih saged niki ben Maulana niki, monggo. Mereka kalian melok nyatet-nyatetin Mbah Sobirin, monggo Mbah Sobirin ini nyatet nggih apa neh lho Pak Pur kamu sampeyan nunggu mriki Masya Allah ini masuk wong sepuhe Karangmojo nih cash. Mboten enten mboten cash ning sakniki. Sinten malih niki? Monggo. Mengke dakwah niki nang dikentengi nggih. Niki alhamdulillah dakwah mun berkembang teng seluruh dunia. Tapi mure ini sih bodoh kendu, mure ini bodoh kendu dan ini dikenten, mure ini dikenten, ini sarang-sarang yang sepuh medal, sarang-sarang mudzakaroh, dungo, sarang-sarang, Allah mboten badhe niat-niat, insyaallah kita gerak, enten dungo, enten nangis, Allah mboten badhe niat-niat. Terus nomor kali kan jenten niki kan halakoh nih. Teng halakoh sampean iki sedaya ndamel target pengeluaran jamaah 10 hari. Paling sedikit ulang tunggal jamaah. Jadi ya, insyaallah nggih. Lah mungkin malam Selasa sampean lapor nih teng musyawarah malam Selasa nih kok.
jamaah pelautan 10 hari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nonton. Mas Pati, minggu pertama, kedua, ketiga, Boro, gitu. Setiap halakoh ndamel target jamaah 10 hari, kangge ngopeni halakoh-halakoh sing sakniki tersebar enten sekitar kita niki. Dan iki mengke mantun bayan iki sampean kempal kalih tiang-tiang halakohe mungkin ditoto jamaah 10 hari ini. Di samping bentuk jamaah 4 bulan, 40 hari, bentuk jamaah 10 hari kami usuli-usuli khususi, Masya Allah. Mumpung si urip Pak, nggih. Mungkin ampun mati, pun boten iso jaulah malih, boten iso taklim malih, gak iso berjuang nek, gitu. Awake dhewe nangis, gitu. Ngerti ngene biyen, boten ngene iki. Urip iki sedap mawon, masyaallah. Ngerti-ngerti iki wis muharram malih. Ngerti-ngerti bodho nek. Ngerti-ngerti wis teko kuburan boten krasa, gitu. Makanya mumpung si urip kita kudu ngambil keputusan. Mumpung si urip ambil keputusan. Ditoto waktune kangge dakwah iki. Kangge berjuang, kangge ibadah. Insyaallah nggih. Saniki muzakarah Pak tiga-tiga. Terus semayanan esuk kapan 40 dina ni, tangulane 3 dina ni. Monggo, bismillah. Monggo. Bapak biren iki. Ada nggih. Apa neh lho Pak Pur menawa sampeyan lho mriki. Masyaallah. Niki masuk wong sepuhe Karangmojo nih. Ya. Oh, nggih. Cash. Mboten enten mboten cash niki sakniki. Sinten malih niki? Monggo. Mungkin dakwah ini nang dikentengi, gitu. Ini alhamdulillah dakwah pun berkembang di seluruh dunia. Tapi mure ini sih bodoh kendu, gitu. Mure ini bodoh kendu, dan ini dikentengi. Mure ini dikentengi. Ini sarang-sarang tiang-tiang sepuh medal, sarang-sarang mudzakarah, ndonga sarang-sarang. Allah mboten badhe nyak-nyak. Insyaallah kita gerak enten donga enten nangis Allah mboten badhe nyak-nyak. Terus nomor kali yang genten niki yang halakoh nggih. Teng halakoh sampean iki kedua ya ndamel target pengeluaran jamaah 10 hari. Paling sedikit ulang tunggal jamaah. Jadi ya, insyaallah nggih. Lah mungkin malam Selasa, taman lapornya tentang musyawarah malam Selasa nih kok. Jamaah pelautan 10 hari, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nonton. Mas Pati, minggu pertama, kedua, ketiga, Boro, gitu. Setiap halakoh ndamel target jamaah 10 hari, kangge ngopeni halakoh-halakoh sing sakniki tersebar enten sekitar kita niki. Dan iki mengke mantun bayan iki sampean kempal kalih tiang-tiang halakohe mungkin ditoto jamaah 10 hari ini. Di samping bentuk jamaah 4 bulan, 40 hari, bentuk jamaah 10 hari kami usuli-usuli khususi, Masya Allah. Mumpung si urip Pak, nggih. Mungkin ampun mati, pun boten iso jaulah malih, boten iso taklim malih, gak iso berjuang nek, gitu. Awake dhewe nangis, gitu. Ngerti ngene biyen, boten ngene iki. Urip iki sedap mawon, masyaallah. Ngerti-ngerti iki wis muharram malih. Ngerti-ngerti bodho nek. Ngerti-ngerti wis teko kuburan boten krasa, gitu. Makanya mumpung si urip kita kudu ngambil keputusan. Mumpung si urip ambil keputusan.
Ditata wektune kangge dakwah niku. Kangge berjuang, kangge ibadah. Insyaallah nggih. Saniki muzakarah tiga-tiga. Terus semayanan esuk kapan 40 dinane, tangulane, 3 dinane. Monggo, bismillah, monggo. Ngerti ngene biyen mboten ngene iki. Urip iki sedap mawon masyaallah. Ngerti-ngerti iki wis haram malih. Ngerti-ngerti bodho nek. Ngerti-ngerti wis teko kuburan mboten krasa. Ya. Makane mumpung si urip kita kudu ngambil keputusan. Mumpung si urip ambil keputusan. Ditata wektune kangge dakwah niku. Kangge berjuang, kangge ibadah. Insyaallah nggih. Saniki muzakarah tiga-tiga. Terus semayanan esuk kapan 40 dinane, tangulane, 3 dinane. Monggo, bismillah, monggo. Tiga-tiga. Terus semayanan esuk kapan 40 dinane, tangulane, 3 dinane. Monggo, bismillah, monggo.